Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena saat iblis merayu teladan tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggoda, hai saya berdoa dalam nama Yesus. Ayat hafalan 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Hai, nama saya Felicia Rata. Saya akan menghafal ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Shalom adik-adik, apa kabar di hari ini? Tentunya di hari ini kita semua bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena di hari ini, di hari Minggu yang indah ini, Tuhan Yesus masih memberikan kita semua kesehatan dan kekuatan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik ada di rumah, saat ini ibadah sekolah minggu online kita di hari ini akan ditemani oleh Encik Vivi dan Encik Tirsa. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu online kita di saat ini, dan kita akan memulainya dengan berdoa. Tetapi sebelum itu, kita akan bernyanyi bersama. Untuk itu, Encik undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, semuanya di rumah silakan berdiri. Berdiri adik-adik, dan kita akan menyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku. Ikuti gerak kami adik-adik ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakannya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mana suka berdoa? Kunci tangan, tutup mata. Nah, adik-adik, apa yang Encik ucapkan, adik-adik juga yang ada di rumah boleh mengikuti apa yang Encik ucapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Tuhan baik, Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. untuk kesempatan yang indah ini. Engkau lagi boleh memberikan kami semua kesempatan, Engkau lagi boleh memberikan kami semua kesempatan sehingga kami semua boleh berada dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. sehingga kami semua boleh berada dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu online. ibadah anak sekolah minggu online. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami semua, Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami semua. dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, inilah
doa dan ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Yeay, tepuk tangan. Ya, Adik-adik yang ada di rumah masih siap untuk memuji Tuhan? siaplah Eci. Ya, yang ada di rumah, Eci harap masih tetap berdiri sambil kita menyanyi bersama-sama. Apa kabarmu? Oke, sambil tunjuk temannya, kita tanyakan apa kabarmu. Oke. Siap ya? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Hai teman-teman yang percaya Yesus adakah yang sedang bersedih? Oh tidak ada. Adakah yang sedang cemberut? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Hai teman-teman yang percaya Yesus, tunjukkanlah semangat anak-anak Tuhan. Tunjukkanlah senyummu yang termanis. Angkat tangan kanan, angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu. Lambaikanlah dengan penuh semangat. Angkat dua tanganmu, tunjukkan jempolmu. Katakanlah, oke, luar biasa. Katakanlah, oke, luar biasa. Katakanlah, oke, luar biasa. Oke, lanjut adik-adik. Happy ya, happy. Katakan adik-adik senang jadi anak Tuhan. Siap untuk bersiap. Katakan happy ya, happy ya. Ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy, ya, 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 happy, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Masih terus memuji Tuhan adik-adik. Kita nyanyikan lagu Aku Istimewa karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Ya, siap adik-adik. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuatkan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuatkan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga adik-adik. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa. Ku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Maka ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik silakan siapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya adik-adik. Ini untuk Eci Tirsa. Ya, terima kasih. Oke, sudah adik-adik? Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa sebelumnya kita bernyanyi firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca Alkitab. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi adik-adik, 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7. Dan Eci akan membacakan untuk kita semua. Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa di dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yang itu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, gambar apa ini? Ya, benar sekali adik-adik. Gambar ini adalah gambar mahkota. Mahkota biasanya dipakai oleh seorang raja atau ratu. Raja atau ratu adalah seseorang yang menjadi kepala sebuah kerajaan atau sebuah negara. Nah, kalau di Indonesia, siapakah kepala negara kita? Ayo adik-adik, siapa? Ya, benar sekali. Bapak Presiden Jokowi. Ya. Nah, adik-adik, dahulu di kerajaan Yehuda Israel, mereka pernah diperintah atau dikepalai oleh seorang raja yang bernama Raja Yosia. Nah, adik-adik, tapi ada yang istimewa dengan Raja Yosia ini. Ia diangkat menjadi seorang raja saat ia masih berusia 8 tahun. Wow, masih muda sekali ya adik-adik. Ya, Yosia diangkat menjadi raja ketika ia masih berusia 8 tahun. Nah, ketika ia diangkat menjadi raja dan ia masih sangat kecil, pastinya Yosia sangat membutuhkan bimbingan atau arahan ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, supaya Yosia bisa menjadi raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat, Yosia sama seperti adik-adik. Apanya yang sama? Ya, Yosia juga dibawa ke bait Allah adik-adik ya. Yosia dibawa ke bait Allah untuk ia belajar firman Tuhan, supaya Yosia mengenal siapakah Tuhan Allah dan ia mengasihi Tuhan Allah. Dengan demikian Yosia menjadi raja yang mengandalkan Tuhan Allah. Dan Yosia juga adik-adik, dia dibawa ke sebuah tempat yang mungkin sama seperti itu adalah sekolah ya, supaya Yosia dididik sehingga ia boleh mendapatkan banyak pengetahuan penuh dengan hikmat. Karena menjadi seorang raja tidak mudah adik-adik. Dia harus memerintah rakyatnya yang banyak dan dia juga memiliki banyak sekali pegawai. Nah, Yosia juga sama seperti adik-adik. Dia belajar dengan rajin. Dia
menerima pengajaran dari guru-guru, bahkan dari imam-imam ya, supaya ia boleh mengenal firman Tuhan dan ia boleh memiliki banyak ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, semakin hari ya bertambah tahun, Yosia semakin bertumbuh dan ia menjadi seorang raja yang bijaksana. Aduh, luar biasa adik-adik ya. Ya, pada saat Yosia memerintah di kerajaan Yehuda, saat itu dia sudah 18 tahun ya adik-adik memerintah di kerajaan Yehuda. Yosia memperhatikan rumah Allah atau bait Allah yang ada di Yerusalem waktu itu ya adik-adik, sudah ada mengalami kerusakan ya adik, di bagian-bagian tertentu di bait Allah mengalami kerusakan. Dan Yosia kemudian memanggil pegawainya panitera yang ada waktu itu, yaitu Safan, untuk mengadakan perbaikan ya. Mungkin ada yang retak-retak ya adik-adik, ada yang sudah tidak bagus lagi dindingnya. Jadi Yosia memanggil pegawai-pegawainya untuk mengadakan perbaikan ya di bagian-bagian bait Allah. Dan luar biasa ini. Yosia melakukan itu karena ia sangat mengasihi Tuhan dan ia ingin bait Allah itu menjadi tempat yang baik ya, yang nyaman supaya rakyat di kerajaannya bisa beribadah dengan baik di dalam bait Allah. Dan demikianlah adik-adik, bait Allah itu dilakukan perbaikan oleh Raja Yosia, dibantu oleh para tukang yang dengan rajin, dengan jujur bekerja adik-adik ya, luar biasa. Nah adik-adik, itu adalah hal yang luar biasa yang Raja Yosia lakukan ketika ia menjadi seorang raja. Dan adik-adik, bukan hanya itu saja. Ada hal yang luar biasa lain lagi yang Yosia lakukan, yaitu Yosia merubuhkan patung-patung dewa-dewa Baal yang sering disembah oleh rakyatnya pada waktu itu ya. Yosia nggak suka ya. Dia merasa sedih sebagai seorang raja, dia mau seluruh rakyatnya beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Nah, jadi Yosia merubuhkan, dia menghancurkan semua patung-patung dewa yang ada di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan luar biasa, selama Raja Yosia memerintah di kerajaan Yehuda di Israel, kerajaan Yehuda menjadi sebuah kerajaan yang aman ya, yang makmur dan sejahtera. Kenapa? Karena Yosia mengandalkan Tuhan dan ia penuh dengan hikmat Tuhan. Nah adik-adik, seperti halnya Yosia, adik-adik juga bisa menjadi seorang yang sangat berguna ya, yang berhasil di kemudian hari. Dan supaya begitu, apa yang harus adik-adik lakukan? Sama seperti Yosia. Pertama, adik-adik harus mengandalkan Tuhan ya. Kalau Yosia dia suka ke bait Allah ya, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga adik-adik. Nah, adik-adik kan sekarang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun berada di rumah ya. Tapi inilah adalah salah satu cara adik-adik mau hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kedua, supaya cita-cita adik-adik bisa tercapai, adik-adik harus juga rajin apa? Belajar ya. Nggak ada yang malas-malas, nggak ada yang nggak mau bikin PR. Enggak ya adik-adik harus, apalagi saat ini ya adik-adik sistemnya belajar di rumah ya. Jangan merasa cuma belajar di rumah nggak usah rajin-rajin, nggak bisa seperti itu. Adik-adik harus tetap rajin belajar walaupun guru tidak melihat adik-adik sedang belajar. Nah, itu yang Yosia lakukan sehingga ia boleh menjadi raja yang berhasil. Nah adik-adik sekarang Cik mau tanya, adik-adik kalau sudah dewasa nanti, sudah besar, apa yang adik-adik cita-citakan? Apakah adik-adik ingin menjadi pendeta? Atau mungkin adik-adik ingin menjadi seorang guru? Menjadi seorang polisi? Tentara? Apalagi ya? Atau ini, adik-adik suka menjadi seorang yang ini loh, yang masak-masak. Apa namanya? Koki, betul sekali ya. Ya, apapun cita-cita adik-adik ya di masa yang akan datang, ingat dua hal tadi ya. Pertama, adik-adik andalkan Tuhan ya. Kedua, rajin belajar. Tapi ada yang ketiga juga adik-adik. Adik-adik harus dengar-dengaran atau taat dan patuh kepada orang tua. Karena orang tua lah yang akan membimbing, mengasuh adik-adik sehingga cita-cita adik-adik
boleh tercapai. Nah, adik-adik, demikian cerita di hari Minggu ini, adik-adik, kiranya adik-adik boleh selalu mengingat kalau Yosia bisa menjadi raja yang berhasil di kerajaan Yehuda, adik-adik juga bisa berhasil di masa depan adik-adik. Dan apapun cita-cita adik-adik harus ingat ya, bahwa adik-adik senantiasa adalah istimewa di mata Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini. Sekarang kita ada ayat hafalan. Oke, Ayo, siapkan Alkitab. Kita buka dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Oke. Ya, adik-adik, kita akan baca bersama-sama ya. Siap? Siap Enci ya? Siap. 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18 ya. Nah, adik-adik, sekarang Tirsa Vivi akan memperagakan ayat hafalan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Oke? Pakai gerakan Ci. Pakai gerakan Ci. Oke. Ikuti ya adik-adik. Ya, oke. Ya, jangan lupa alamat adik-adik. Dibuka dan di muka dan di belakangnya. Oke. Siap? Oke. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Ya, sekali lagi adik-adik. Satu kali lagi. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Gampang sekali ya. Gampang sekali adik-adik, Kak Vivi. ya. Apalagi dengan gerakan adik-adik Ya, akan lebih sangat mudah, untuk ya. menghafal. Ya. Ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan sebuah pujian tentang masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Oke, siap ya adik-adik? Yuk, semuanya tetap berdiri. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang hidupmu buat Yesus tersenyum. Yang hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya. Adik-adik boleh menaruhnya di dalam amplop dan memberikan kepada guru sekolah minggu atau pelayan khusus di kolom masing-masing. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan pujian, ku beri persembahan pada Tuhan. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil
saat ini dan Ci minta semua sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena di saat ini kami semua sudah boleh mengikuti ibadah anak sekolah minggu online. Berkati kami semua, berkati adik-adik ada di rumah, orang tua, beserta dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk kegiatan anak sekolah minggu online ini Tuhan. Sekiranya kegiatan yang kami laksanakan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kau memberkati persembahan kami agar dapat membantu pelayanan anak sekolah minggu yang ada di jemaat demi Shalom Karumasan. Tuhan Yesus, kami semua bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan segala baik di saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kegiatan anak sekolah minggu online kita di saat ini. Dan Eci undang semuanya untuk bangkit berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kita menyanyi Mars Anak Sekolah Minggu. Oke, siap semua. Mars Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, gereja masih dibina asal mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja masih dibina asal selalu jujur penuh semangat setia beribadah agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gembira. Adik-adik, demikian ibadah kita. Dan sekali lagi, saya mau ingatkan adik-adik, di masa pandemi ini, adik-adik harus menjaga kesehatan ya. Betul. Makan makanan yang bergizi, Jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah. dan Anci tahu saat ini adik-adik sudah mengikuti lagi pelajaran sekolah, jadi tetap jaga kesehatan supaya adik-adik boleh mengikuti pelajaran di rumah dengan baik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam kegiatan kreativitas. Nah, kreativitas di hari ini ada berhubungan dengan cita-cita atau apa yang adik-adik ingin capai di masa depan. Nah, adik-adik, saat ini kita kedatangan seorang anak sekolah minggu. Wah, siapakah dia? Mari kita lihat. Hai, nama saya Stefania. Umur saya 10 tahun. Saya dari kolom 13. Ya, adik Stefania dari kolom 13 ya, Nisa? Ya, pancake Oreo. Oke, bahan-bahannya apa, Stefa? Dan bahannya di sini ada Oreo, Susu, tepung, baking powder, soda kue, telur, mentega, keju. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana adik Stefa akan memasak untuk kita semua. Kayaknya enak ini. Enak ini, Anci. Oke, silakan Stefa. Silakan Stefa. Teman-teman, ini bahan yang sudah di blender. Selanjutnya, Kita masak. ya memasak. Jadi pertama, apa itu? Oke, mentega ya, adik-adik. Sedikit mentega. Hidupkan kompor ya. Tapi ingat adik-adik ya, saat adik-adik memasak harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa, karena api ini bisa merupakan sesuatu yang berbahaya ya. Jadi adik-adik harus didampingi oleh orang tua atau kakak yang lebih dewasa. Oke, kita lihat Stefa sedang memanaskan
wajan teflon ya. Oke. Begitu cekatan ya, Seva. Wah, Inci sudah tidak sabar untuk menikmati pancake Oreo-nya buatan Sevanya. Oke. Ya. Sedikit adonan. Terus, tunggu sebentar sampai matang ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik suka melihat Facebook, adik-adik bisa melihat Facebooknya Sevanya, dan itu penuh dengan ya kreasi masakan dari Sevanya. Ya, Inci juga sering melihat kreasi makanan yang dibuat oleh Sevanya di fanpage Sevanya di Facebook. Oke, ya. Di Facebooknya mamanya Sevanya. Belum ya? Oke, mungkin sampai agak kering sedikit. Nah, adik-adik, jadi adik-adik saat adik-adik ingin mencapai sesuatu di masa depan, adik-adik harus mempersiapkannya sedari kecil ya. Dari kecil adik-adik harus rajin belajar dan juga harus mempraktekkan pelajaran yang adik-adik dapatkan di sekolah. Seva sedang mempraktekkan resep-resep yang mungkin ia dapatkan dari mamanya ya. Ya, itu ada, kalau adik-adik boleh lihat di rumah, itu ada gelembung-gelembungnya. Teman-teman, ini pancake Oreo yang sudah jadi. Oke, boleh cicipi? Oke, minta maaf ya adik-adik. Terima kasih Sevanya. Mantap. Nah, adik-adik, demikian acara sekolah minggu online kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Bye.